Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa Sehat, kabar Bang? Jar? Alhamdulillah baik. Mantap kali kau. Ya, Bang, saya mau nanya-nanya nih Bang. Nanya-nanya apa? Kasbon? Enggak dong. Enggak. Beda itu, beda segmen itu. Beda segmen. Nanya-nanya apa? Nih kan tadi, ini tuh daerah di Koja ya Bang? Ini proyek di Koja, betul. Proyek Bu Ismawati betul ya? Betul. Nah, ini tuh ada yang bikin saya tertarik nih Bang. Apa itu? Pas saya mulai masuk, Ya. itu ngelihat proses pembangunan, Ya. kelihatan rumah ini bersih banget Bang. Dari proyek, biasanya kalau misalnya ngelihat proyek pembangunan kayak bala gitu ya, Ya. kayak semen di mana-mana apa, ini bersih, tertata gitu Bang. Areanya. Betul, itu kenapa Bang? Nah, jadi di kita itu kita memiliki prosedur pelaksanaan ya. Jadi di mana masing-masing PIC penanggung jawab lapangan itu setiap sore wajib bersih-bersih. Oh, itu dia. Tukangnya, keneknya, dari mulai kondisi ember ya. Ya. Ember yang sering digunakan untuk ngaduk. Betul. Itu kalau sore sebelum selesai pekerjaan harus bersih semua. Oh, Yang kedua, sendok semen. Ini kadang suka kita lihat kan, betul. di jalan-jalan tuh orang ngebangun sendok semen asal naro, Sarakan, betul. ya kan, Iya. kering segala macam. Nah di kita itu kita wajibkan secara prosedur pelaksanaan setiap sebelum selesai pekerjaan wajib mensterilkan kebersihan semua. Wih, keren juga ya. Sampah-sampah, Oh, bekas iya. kopi, Itu dia. ya kan? Kamu bisa lihat kan di bangunan ini, Betul. mungkin yang ada hanya belahan-belahan hebel yang memang siap angkut ke bawah ketika memang nanti mau dipasang keramik. Oh. Tapi kalau untuk kayak sampah-sampah kopi, puntung rokok segala macam, kita pastiin nggak ada. Gak ada ya. Iya, Sterilkan dulu steril. sebelum pulang ya. Betul. Oh, nah, ada lagi nih Bang. Selain bersih nih, pas saya ngeliat tukang-tukangnya itu rompi, helm safety, sepatu safety lengkap Bang. Betul. Itu kenapa Bang bisa teratur gitu tukang-tukangnya? Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara di Indonesia ini ya, Jar, untuk terutama di bidang konstruksi ya. Betul. Karena sebenarnya budaya ya. Betul. Budaya di kita itu biasanya suka menyepelekan hal kecil. Itu dia. Ya kan? Betul. Ngapain pakai safety? Yang penting mah kerjaannya dapatnya banyak. Iya. Selesainya cepat. Iya. Nah, sebenarnya kan keamanan itu paling penting. Betul. Itu Siapa yang mau tanggung jawab ketika tukang jatuh? dia. Ya kan, ketika dia mau meleser nih di belakang di lantai 2 tiba-tiba jatuh karena nggak pakai pengaman, ya kan? Atau kalau dia nggak pakai sepatu boot tiba-tiba ada paku, Ya. ya kan? Berdarah dia, kita juga yang tanggung jawab. Betul, ngeri juga. Nah, jadi kita tekankan dan kita buat aturan untuk penggunaan safety. Oh. Yang paling sangat standar itu minimal dia harus menggunakan sepatu boot. Sepatu boot. Ya. Betul. Yang kedua helm. Helm. Jadi ketika ada jatuhan benda dari atas kan, bongkaran segala macam aman dong. Betul. Kayak tadi kan di bawah Iya, tangga iya, ya kan, ada esteger, kalau kita pakai helm aman. Aman. Yang ketiga adalah rompi. Rompi. Ya, dan itu semua PIC-nya akan mengedukasi setiap hari Ya. terkait masalah safety. Kadang memang susah juga aja. Betul. Kalau di proyek ini kita akui memang sudah sepenuhnya safety-nya digunakan. Keren. Cuman ada beberapa lokasi juga yang memang SDM-nya, tukang atau keneknya belum sepenuhnya digunakan. Tergantung dari cara mengedukasi si pelaksana atau koordinator tersebut. Betul. Karena kadang ada yang si tukang gerah Pak, Ya. ya kan? Ya. Berat Pak pakai sepatu kalau naik-naik ke atas. Nah, cuman kita berusaha ke depannya untuk ngebangun rumah.com supaya semua proyek kita, baik cabang 1, cabang 2, cabang 3, semua menggunakan safety. Mau bangunan selantai, mau cuma ngerjain kamar mandi, itu kita wajibkan menggunakan safety. Betul. Gitu aja. Keren. Nah Bang, selain safety si tukang-tukang lengkap semua, saya lihat nih tadi sebelum masuk itu ada pagar-pagar yang menutupi area proyek ini. Jadi Ya. si pengguna luar jalan itu nggak terganggu gitu. Itu gunanya tuh buat apa lagi sih Bang selain itu? Sebenarnya kan itu jatuhnya lebih ke privasi ya. Oh, Bahwa proyek ini tidak terlihat dari luar. Betul. Terus ketika memang si purchasing buang pasir itu nggak ke jalan, tukang-tukang nggak sembarangan, karena kan kita juga nggak mau ya ngeganggu warga sekitar. Yap. Makanya kita menggunakan pagar proyek, Betul. gitu kan.
terus ada ditempel juga IMB, ya kan, bahwa memang bangunan ini sudah memiliki PBG di awal. Tuh, udah ada gitu. izinnya ya, Ada Bang, izin. Tuh. Sebenarnya ini salah satu proyek yang memang contoh lah, ya. Yang tadi kamu tanyakan ke saya bahwa dari mulai safety, ya kan, Betul. terus masalah kebersihan, Ya. terus yang ketiga itu pagar seng, Iya. privacy. Tuh. Selain itu juga banyak keunggulan dari proyek-proyek kita yang sedang berproses pelaksanaan, ya kan? Iya. Salah satunya kalau kamu lihat tadi ada bak sampah. Itu dia bak sampah. Baru saya mau tanyain, Bang. Tuh bak sampah tuh pasti berguna banget, Bang. Dan Tuh. itu jarang saya tanyain di proyek-proyek lain. Tuh. Jadi bak sampah itu yang tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan tukang buang-buang bekas kopi, sampah, plastik segala macam ya di tong sampah. Nanti kalau udah penuh ya tinggal dibuang sama si tukangnya supaya kondisi ketika pemilik rumah ke lokasi kan enak dilihat. Ih, betul sekali. Kamu tadi lihat di lantai 1 emang ada paku berceceran nggak? Nggak ada dong. Nggak ada. Terus kaso-kaso atau bambu-bambu yang bersilang-silangan nggak ada kan? Ada. Nah itu sebenarnya sangat mempengaruhi dari waste. Jadi kelebihan project. Ya gimana kontraktor mau untung kalau dari pengelolaan materialnya itu sembarangan. Betul. Ya kan, kepedulian aturan si perusahaannya itu tidak mempedulikan hal-hal yang sifatnya fundamental. Yap. Ya kayak paku, bercerakan segala macam kan. Nah, itu mempengaruhi dari biaya aja. Oh iya. Jadi kalau di ilmu manajemen project itu ada 3 hal yang pernah saya bahas dulu di Edusi juga kan. Yang pertama itu adalah biaya. Ya, biaya ini harus efisien. Yang kedua adalah mutu. Gimana caranya biaya efisien tapi mutunya bagus? Nah, kita pernah jelaskan ya di rumah Bu Esther ada tes fungsi. Nah, itu untuk mutu. Yang ketiga ini waktu. Nah, dalam manajemen project itu teman-teman semua ada yang namanya kurva S. Ya. Kurva S. Timeline, time schedule, rencana pekerjaan. Nah, biasanya rencana pekerjaan itu dibuat di awal. Contoh untuk pembangunan rumah 2 lantai, tim quantity surveyor kita membuat perencanaannya berdasarkan hitungan pekerjaan 6 bulan. Nah, tim pelaksanaan itu harus membuat minimumnya 4 bulan. Maksimumnya 5 bulan. Jangan sampai jatuhnya 6 bulan 6 sampai 9 bulan. Kalau di rencana timeline-nya itu oleh quantity surveyor itu 9 bulan ya kalau bisa 6 bulan tuh tim pelaksanaan harus sudah selesai ya. Alasannya itu supaya biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Tapi bagaimana caranya mutunya juga sesuai standarisasi pelaksanaan konstruksi. Nah, gitu. Jadi biaya, mutu, waktu di ilmu manajemen itu yang kita jalankan, yang saya dan tim saya jalankan di semua proyek membangun rumah harus memenuhi 3 sistem di dalam manajemen proyek. Biayanya efisien, mutunya bagus, mutu terjaga, waktunya juga efektif. Nah, itu dia. Tadi yang kita ceritakan dari awal kenapa ada safety, terus ada bak sampah, terus kok proyek masih plesteran terlihat bersih. Itu akan mempengaruhi dari cost yang biasanya dianggap sederhana, sepele, tapi padahal keuntungan kita. Kayak gitu. Hal-hal sederhana yang mungkin banyak orang menyepelekan ya. Betul. Jadi sebenarnya walaupun kita membangun rumah 1 lantai, manajemen proyek itu harus dijalankan. Iya. Ilmu manajemen proyek. Gitu, karena itu sangat mempengaruhi bagi kontraktor ataupun si pemilik rumah untuk mencapai tujuan tadi, biaya mutu waktu. Sekarang kontraktor gimana bisa untung? Kalau contoh nih ya, paku-paku berserakan. Ya Pasti kan? bakal banyak paku yang mungkin nantinya nggak bakal kegunain ya, karena berserakan itu. Terus semen-semen baru kepake sedikit udah keras karena nggak dirapihkan. Betul. Terus pipa-pipa potongan-potongannya berserakan segala macam. Itu kan cost. Itu keuntungan kontraktor yang terbuang. Kenapa? Karena tidak menjalankan sistem fundamental secara baik, secara ilmu manajemen proyek, ilmu dasar. Betul. Gitu. Nah, setelah itu baru
kita berproses dalam proses prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan mutu. Yang pernah saya jelaskan di Pak Yoga terkait backcastingnya harus kayak gimana. Betul. Plesterannya harus gimana, ya kan, ada tes sequence segala macam kan, aciannya harus kayak gimana. Nah, itu adalah bagian dari proses pekerjaan pelaksanaan untuk mencapai biaya mutu waktu itu sendiri. Oh. Gitu. Jadi perlunya VIC di lapangan dalam penanganan proyek itu sangat penting. Di kita itu, di dalam departemen pelaksanaan itu terbagi menjadi 2 aja. Oh, ada 2? Di ngebangunrumah.com ada 2. Yang pertama itu adalah tim manajemen mutu, yang dimana dia terfokusnya kontrolnya dan mengkoordinasikan ke tukang terkait dengan mutu kualitas bangunan. Kalau sikuannya salah segala macam, ya kan. Yang kedua adalah tim purchasing. Nah, purchasing inilah yang mengefisiensi penggunaan material serta memastikan materialnya sesuai dengan spek. Oh, inilah tim pelaksanaan yang sama-sama kontrol, dan kita punya tim perencanaan desain dan quantity surveyor atau disebut estimasi sebagai kontrol administrasi. Oh, iya. Baik, di belakangnya ya? Ya, karena harus tetap ada untuk memonitor langkah pelaksanaan ini akurat atau tidak. Ya. Jangan sampai pelaksanaan diberikan kewenangan, tiba-tiba lari dari perencanaan, itu salah juga. Oh, iya. Nah, karena di kita ini, di ngebangunrumah.com ini, design and build. Oh. Jadi dari mulai desain, SPK sampai dengan pelaksanaan kita yang menangani. Betul. Jadi kita perlu tim PIC yang memang sudah profesional sesuai dengan tupoksinya. Betul. Kenapa? Karena penanganannya dari perencanaan sampai pelaksanaannya ke kita. Ya. Ya kan, kita dari bukan awal sampai akhir. Betul. Berbeda dengan kalau seandainya kita proyek Pemda itu konsultannya sendiri, kontraktor pelaksanaan sendiri. Kalau kita ini kan proyek-proyek swasta, ya kan, ngebangun rumah B2C, ya kan, langsung ke owner ataupun renovasi kantor dan lain-lain. Jadi perlunya PIC yang memang profesional. Nah, jadi tim pelaksanaan tadi yang pernah saya jelaskan apa fungsi koordinator pelaksana, ya kan, apa fungsi kepala tukang atau mandor, itu sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu proyek. Betul, berpengaruh banget sih. Ya, pasti itu. Gitu. Kalau terkait dengan masalah teknis sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa kita punya sistem A, B, C gitu kan, gitu. Jadi kalau bisa nih, kalau proyek itu di saat dia memulai, ya memang harus bersih. Nah, itu dia, betul. Tadi kamu lihat di bawah nggak ada tempat-tempat paku segala macam, ya kan? Ada. Nah, kadang nih Jar, kasus yang sering terjadi ya di dunia konstruksi ya. Iya. Di proyek terutamanya, paku beli 5 kilo. Si PIC-nya ngasih aja ke tukang. Iya. Si tukangnya pakainya cuma sekilo. 4 kilonya kemana? Berceceran. Oh, iya. Itu waste gak? Waste. Itu duit gak? Duit. Kali aja sekilo berapa? 25.000. Kali kalau sampai selesai pembangunan ada 50 kilo, kali aja tuh. Betul. Atau semen yang setengah sak, karena udah sore ya kan, dia nggak urusin, nggak kedalemin, nggak digunain lagi, besok kering. Dan itu nggak bakal bisa digunain lagi. Nggak bisa. Satu sak sekarang udah 60.000. Kalau setengah sak berarti sudah 30.000. Kali sampai selesai bangunan ada kasus kayak gitu. Kali contoh berapa puluh sak. Itu marginnya. Ya kan? Kebuang ya. Betul. Atau adukan, nih suka ada. Kadang kenek, ya kan? Ngaduk nggak pakai takaran. Kalau di kita kan ada takaran Dolax ya. Iya, betul. Ada di proyek-proyek lain yang sering kita lihat, semen sobekin, tumpahin, ya kan? Ketika udah kondisi pekerjaan udah sore, sisa tuh adukan. Akhirnya kan kalau seandainya tidak direalisasikan untuk plesteran atau beton itu sendiri, sisa nggak? Kebuang. Akhirnya apa? Dibuang. Iya. Berapa duit itu? Betul. Belum tenaga upahnya. Iya. Belum materialnya. Ya kan? Nah, itu kan dari semen nih. Misal ketika buat adukan nih, Bang. Itu semen dibuka dan bukan dibuang, maksudnya digunakan 1,5 lah ya. Nah, itu setengahnya lagi biar nggak kering, ada caranya nggak sih, Bang? Nah, itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa PIC-nya harus detail dan punya inisiatif. Karena, nah, kalau di kita ada sistemnya, ya kan, dimana setiap sore yang saya sampaikan tadi mereka akan berkeliling
dalam kebersihan, termasuk membenahi material-material sisa itu. Dibawa ke dalam, diikat lagi, besok digunakan lagi. Itu dia. Kayak gitu. Sehingga efektivitas pemakaian materialnya itu benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran. Terukur gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kadang tidak dipikirkan. Iya, jarang lah banyak. Padahal itu menjadi dasar di dalam kita menjalankan proyek. Betul, itu dia. Gitu. Terutama di dalam keilmuan manajemen proyek. Yap. Gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, kita berproses struktur, ya kan? Habis struktur, slope, kolom, pasangan dinding. Nah, itu seirama dan bersinergi antara PIC dengan mandor yang pernah saya sampaikan, dan keilmuan manajemen proyeknya digunakan dalam sistem perusahaan. Betul. Terjadilah finalisasi yang sesuai harapan. Apa? Klien senang, kontraktor untung, Betul. tim PIC sesuai target. Yap. Masalah nggak ada. Yap. Wah. Ya kan? Itu sih. Dan ada satu kasus lagi. Kalau selesai proyek biasanya banyak sisa material. Nah, itu dia. Itu gimana, Bang? Nah, itu yang saya ceritain tadi salah satunya dari sistem perhitungan perencanaan dalam rencana anggaran proyek yang tidak dijalankan oleh perusahaan kontraktor atau konsultan. Oh, iya. Jadi asal estimasi tukang butuh semen 30 sak. Harusnya tidak seperti itu. Dihitung dulu. Dihitungnya dari mana, Bang? Rencana anggaran proyek dalam rencana anggaran biaya yang dibuat oleh estimator. Oh, RAP. Oh. Di situ ada semua, semen 500 sak, paku 70 kilo, holo segala macam, keramik sekian dus segala macam sudah ada. Oh. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk diimplementasikan oleh purchasing dalam pembelanjaan. Iya. Jadi semuanya udah terukur ya dari awal sebelum mulai pembangunan pun. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau mengulas dan kita ingin menjalankan proyek sesuai hasil dan harapan, kita pengen untung sebagai kontraktor, teman-teman semua, kuncinya jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil. Yang tadi kita sudah ceritakan ya, safety, kebersihan, kelebihan proyek. Kalau material datang dihitung jumlahnya, segala macam. Bobot pekerjaan si tukangnya dihitung, jangan sampai over segala macam. Jadi implementasi ilmu manajemen proyek sesungguhnya adalah itu ya. Iya. Gitu. Sehingga nanti ketika pembangunan itu bakal terrealisasi sesuai apa yang direncanakan ya, Bang ya. Antara administrasi, tim perencana dan tim pelaksanaan itu harus sinkron dan terukur. Betul. Harus sama-sama matching antara time schedule rencana dan time schedule realisasi. Betul. Jangan sampai rencananya itu 6 bulan, realisasinya 9 bulan. Itu Harusnya rencananya 9 bulan, realisasinya 6 bulan. Berarti ada efisiensi waktu, efektivitas waktu selama 2-3 bulan. Betul. Dan itu yang mungkin digunakan untuk tes fungsional, Bang. Betul. Ya? Yang sering kita bahas ya. Nah, salah satu di proyek kita ini Bu Ismawati, insya Allah sistem di sini dari ngebangun rumah.com berjalan teman-teman semua. Dari mulai safety, kebersihan, onsetnya material, kecepatannya material, pelaksanaan yang sesuai dengan mutu. Karena setiap minggu oleh tim PIC-nya, koordinator cabangnya itu dites fungsi terus. Jadi, Nijar, Apa tuh? tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kalian mau membangun rumah, merenovasi, ya langsung aja ke ngebangunrumah.com. One Stop Living Solution. Oke, makasih Jar. Makasih banyak, Bang. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.